itu dalam jangka panjang, maka PKS yang lebih lengkap itu bisa dibawa atau ditandatangani oleh Pak WR. Dalam hal ini karena tentang riset, maka kita bawa ke Pak WR 3. Nah, tujuannya apa ketika dibawa ke Pak WR 3? Agar fakultas-fakultas itu bisa menggunakan PKS itu sebagai payung hukum. Karena kalau levelnya institusi atau rektor maupun WR, itu antar fakultas bisa menggunakan PKS yang lama. Sehingga untuk selanjutnya tinggal kontrak saja, kontrak kegiatan gitu. Bisa mungkin nanti kontrak kegiatannya bisa dengan fakultas PEM ya, bisa dengan tema, bisa dengan yang lain-lain gitu. Nah, kalaupun memang ada kegiatan yang lintas fakultas, itu pun nggak masalah karena PKS-nya sudah level IPB, level institut gitu. Jadi nanti misalnya anggota timnya dari misalnya 2 fakultas, pun nggak masalah, tinggal nanti hostnya ada mau di mana gitu, kontraknya itu nanti hostnya di mana. Tapi intinya nggak masalah PKS-nya ditandatangani oleh Pak WR 3. Nah, selanjutnya tinggal kontrak. Seperti itu Pak Mona. Masih. Baik Bu Nuning, terima kasih buat tanggapannya Bu. Berarti senada dengan apa yang disampaikan dengan Bu Dinar ya Bu. Kita nanti duduk dengan PKS yang sebenarnya masih ongoing proses, tinggal penandatanganan, tapi kita sudah menerima nomor surat dan tanggal surat PKS-nya. Nah, menindaklanjuti hari ini kita kan ada bergabung juga dari teman-teman dari Direktorat PMA. Kalau boleh juga diperkenalkan Bu, saya yang boleh yang saya kenal tadi karena disampaikan Bu ada Bu Rahma. Kalau yang dari DPMA siapa aja Bu kalau boleh yang hadir saat ini? Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Monak, terima kasih. Jadi kami dari DPMA sebagai unit pelaksana terkhusus saat ini yang sudah ada wacana itu di Ekspedisi Patriot ya Pak Monak. Kemudian karena Pak Direktur sedang berhalangan, kemudian Pak Asisten Direktur juga berhalangan, saya mohon izin hadir sore hari ini. Ada tim saya juga dengan Mas Akbar dari DPMA. Waktu itu saya dan Mas Akbar juga pernah ketemu Mbak Dea ya untuk penjajakan awal begitu. Nah, mungkin yang pertama mengenai PKS tadi ya Mbak Dinar, alhamdulillah kalau pada dasarnya kami mengikuti aturan IPB yang tadi sudah disampaikan Bu Nuning, jika itu bisa dijadikan satu payung PKS, kemudian nanti berarti split pelaksanaannya melalui kontrak seperti itu. eh, Apa namanya? Kami tinggal nanti fokus di pelaksanaan. Mungkin begitu Mbak Dinar, Pak Monak. Monggo. Baik Bu, makasih Bu. Sebelum ke pembahasan teknis, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari PPUT, dari Mas Fikri, Mbak Dea, dan yang lainnya. Ngikut dulu Bang. Baik, eh, baik kita bisa penyampaian secara teknis dulu ya Bu. Tadi yang hadir perwakilan dari Bu Rama ada, yang dari DIT PMA ada Bu Rama sama ada Pak Akbar ya. Hmm. Izin Bu Nuning, berarti saya sampaikan ulang kembali ya Bu sama teman-teman di DIT PMA ya Bu. Ya, tapi ini dengan FEM jadi komunikasinya gimana ya, Mas Onang? Karena kemarin kan surat pertamanya untuk FEM ya, kemudian FEM juga udah Zoom, terus tiba-tiba ke DPMA. Buat kami nggak masalah, hanya mungkin teman-teman FEM kan juga udah buat tim ya. Nanti Mbak Rahma mungkin kita bisa diskusi dengan Pak Handian ya, karena di teman-teman di DPMA kan sebagian besar udah terlibat di Patriot, jadi eh, sebaiknya tidak apa, karena sama-sama transmigrasi, jangan menggunakan teman-teman yang sudah dipakai di Patriot. Karena di Patriot kan itu hitungannya sudah orang bulan ya. Nah, kemarin ini PEM tuh sudah membuat tim juga yang pernah melakukan kajian yang mirip dengan Kementerian Pertanian gitu. Jadi saya pikir sih bisa berkolaborasi saja Mbak Mbak Rahma, orang-orangnya gitu, biar nanti Mas Andian juga nggak terlalu pusing gitu ya Mbak Rahma ya. Ya, Bu Nuning. Pada dasarnya kami ngikut Bu Nuning. Monggo Pak Monak.
dan Mbak Dea ya. Karena gini Bu Nuning, saya juga terus terang belum dapat arahan lebih lanjut ya kalau dari internal DPMA-nya begitu Bu Nuning. Jadi ini masih undangan rapat dengan teman-teman PPUT ya, PPUT Betul. mengenai NSPK. Nah, itu sudah saya sampaikan juga ke Pak Direktur, kemudian arahan dari Pak Direktur untuk ini dulu didengarkan dulu karena NSPK itu apa gitu kami juga belum belum terbayang gitu. Baik Bu, ditangkap poinnya apa yang disampaikan Bu Rama maupun yang disampaikan Bu Nuneng. Jikalau memang nanti bisa berkolaborasi seperti yang disampaikan sama Bu Nuning terkait apa yang akan kami kerjakan, monggo Bu. Tapi kami juga akan berkonsultasi dengan pimpinan kami, Pak Direktur kami. Mohon maaf juga belum bisa juga bergabung kita pada hari ini karena ada kegiatan Hmm, Rakernas yang akan dilaksanakan di Bali. Dan pada ya, prinsipnya nanti apa yang kalau dari Direktur kan menginginkan bersama PMA. Tetapi kalau hmm, memang tadi penyampaian Bu Nuning bahwa pernah melakukan pekerjaan itu, apa yang telah kami sampaikan, dan memang akan berkolaborasi dengan PMA, mungkin bisa jadi alternatif yang bila kami akan ya, sampaikan ke direktur kami, Ibu. Nah, oke, betul. untuk sementara kita sampaikan juga, kami sampaikan ke PMA apa yang akan kami kerjakan, apa yang apa yang akan kami kerjakan di daerah PPUT yang bisa dikolaborasikan dengan di PMA. Saya Ya. izin share screen ya, Ibu, Ibu-ibu Baik. sekalian. Apakah di layar sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak Siap. Mona. Makasih. Ini kita coba saya uraikan secara singkat aja ya Bapak Ibu. Nah, ketepatan kami dari Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, salah satu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Nah, tupoksi kita salah satunya adalah menyusun NSPK. NSPK-nya berkaitan di bidang pengembangan sarana prasarana dan sarana prasarana produksi. Kemudian ada pengembangan teknologi hilirisasi dan seterusnya. Nah, kemudian kita berangkat sebenarnya tujuannya supaya menjadi acuan bagi pemerintah daerah supaya meningkatnya ketersediaan, efisiensi dan efektivitas. Nah, kita sebagai Direktorat Pengembangan Produk Unggulan fokusnya pada kegiatan off-farm. Nah, untuk saat ini kalau kita bicara sarana prasarana, sarana prasarana yang diatur dalam Kementerian Transmigrasi sudah ada payung hukumnya dalam bentuk Permen Desa nomor 25 tahun 2015 tentang prasarana sarana dan utilitas. Namun secara spesifik belum secara personal mengatur terkait sarana prasarana produksi khususnya untuk kegiatan pasca panen ataupun off-farm. Nah, kita sebagai kementerian punya punya mandat untuk menyusun norma tersebut supaya lebih operasional pada saat pelaksanaannya. Ketepatan kita ada memberikan bantuan. Bantuannya itu berupa sarana prasarana produksi. Nah, bantuan sarana prasarana produksi itu menjadi salah satu haknya transmigran. Dalam hal ini lebih kepada bantuannya akan diserahkan kepada kelompok masyarakat, tetapi kepada pemerintah daerah yang akan dikelola salah satu lembaga yang ada ataupun kelompok masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi. Nah, dalam konteks SPK tersebut, SPK yang disusun pasti akan bersinggungan dengan kata kuncinya adalah bantuan. Nah, ketika kita bicara sarana produksi yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu tidak terlepas dari transmigrasi, hak daripada transmigrasi. Kemudian eh, di kita juga di kawasan transmigrasi itu punya struktur ruang. Jadi di kawasan transmigrasi itu ada SP, kemudian ada pusat SKP, ada KPB. Nah, SP itu berfokus kepada kegiatan sektor primer, sedangkan SP yang ditingkatkan fungsinya menjadi pusat SKP itu berfokus kepada kegiatan sekunder dan tersier, sedangkan KPB itu berfokus kepada kegiatan tersier.
berkenaan dengan kegiatan OFAM yang kita interpretasikan itu adalah kegiatan sektor sekunder dan tersier, maka kita melihatnya itu di pusat SKP dan KPB, SP yang di kampus itu pusat SKP dan KPB. Nah, memang sudah diatur terkait sarana prasarananya, tetapi belum secara detail untuk menjelaskan atau mendetailkan terkait secara detail terkait sarana apa aja yang ada yang harus dibangun. Nah, sebenarnya kita juga sudah nyusun ke AK-nya. Ke AK-nya juga sebenarnya tadi kita sudah matangkan. Jadi nanti kita coba menyusun NSPK-nya itu lebih ke bicara tentang kriteria penerima bantuan. Nah, jadi nanti ujungnya nanti lebih ke apakah nanti akan goalsnya itu apakah nanti sesuai memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, kemudian apa bentuk sarana prasarananya, kemudian bagaimana subjek penerima bantuannya. Ketika kita bicara subjek penerima bantuannya, tidak hanya bicara lembaganya, tapi kriteria juga objek bantuannya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dalam bentuk sarana prasarana produksi. Sarana prasarana produksinya apa aja jenisnya, bentuk kegiatannya seperti apa, apakah bisa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan baru. Nah, saya coba share yang KAK yang sempat udah kita susun, tapi mungkin nanti kita rapikan kembali. Bentar ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Eh, saya lompat ke langsung aja dalam pemenuhan atas prasarana sarana dan utilitas tersebut menjadi salah satu bagian hak para transmigran yang diatur dalam regulasi dan belum ada pengaturan secara profesional terkait bantuan pemerintah dalam pengembangan sarana prasarana produksi, maka perlu petunjuk teknis untuk menjadi bacuan bagi pemerintah yang membidangi transmigrasi agar bantuan tersebut tepat sasaran, optimal, terwujudnya akuntabilitas dan transparansi serta berkelanjutan. Kemudian eh, kita langsung gambaran aja secara secara lampiran kita sudah coba menyusun kerangka atau outline NSPK yang akan kita susun. Dimulai dari bab 1 terkait latar belakang apa masuk tujuan, penerima manfaat, dasar hukum, ruang lingkup, definisi operasional, jenis dan bentuk bantuan. Kemudian bab 2 lebih fokus kepada jenis dan bentuk bantuan, ketentuan umum dan ketentuan teknis. Jenis dan bentuk bantuannya seperti apa, apakah kita nanti bisa mengambil referensi dari kementerian teknis lainnya yang pernah ada, yang mungkin sudah pernah menyusun terkait NSPK, terkait sarana prasarana produksi. Kalau untuk saat ini, regulasi internal kita yang mengatur terkait PSU, prasarana sarana utilitas, ada Permenes nomor 25 tahun 2016. Bahkan disebutkan bisa jadi nanti jadi tanda kutip bentuk kegiatan bisa pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pembangunan baru dan seterusnya. Kemudian jenis prasarana produksi pasca panen apa saja? Ini kita juga nanti butuh insight dari teman-teman IPB atau tenaga ahli yang akan bekerja sama dengan DIT PPUT untuk memberikan masukan atau yang akan menyusunnya. Kemudian kita merumuskan ketentuan umumnya seperti apa, ketentuan teknisnya seperti apa, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti dengan adanya sudah tersedia dokumen identifikasi potensi komoditas, adanya dokumen FS-nya, atau kita sudah menginventarisasi dokumen data tunggu lainnya. Kemudian mempertimbangkan dokumen aspek legal, administrasi, dan perizinan lainnya. Sudah memenuhi prinsip 2C, sesuai peruntukan ruangan, dan seterusnya perizinan lainnya. Kemudian aspek teknis bangunan seperti apa? Izin penerimaan bangunan, desain bangunan, fungsi tata ruang, aspek kesehatan seperti apa, aspek sosial, aspek ekonomi dan berkelanjutan. Kemudian nanti pada bab 3, ini mungkin yang menjadi salah satu yang mungkin pembahasan eh, secara
teknokratik terkait metode kriteria penilaiannya seperti apa, identifikasi kriteria penilaian seperti apa, kemudian bentuk pengumpulan data seperti apa, tahapan nilainya seperti apa, apakah nanti dengan menggunakan scoring, kemudian nanti kapan waktu pelaksanaan penilaian yang akan dilakukan. Jadi judulnya SPKJ adalah kriteria penerimaan kriteria penerima bantuan sarana prasarana produksi produk unggulan transmigrasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari kami dari PPUT. Kalau ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan dari Direktur PPUT, dipersilakan. Ada di sini hadir Mas Fikri, Mbak Dea, atau yang teman-teman lain sudah bergabung Zoom boleh menyampaikan apa yang mungkin masih kurang yang saya sampaikan di sini. Boleh dari teman-teman PPUT? Lanjut terus aja, Bang. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu Bu Rahma, Pak Akbar, dan tim lainnya yang mewakili di PMA pada Zoom hari ini. Jikalau ada hal yang ingin dipertanyakan di dalam penjajakan awal ini bersama dengan PMA, boleh disampaikan, kita diskusikan secara bersama. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Monak. Artinya ini berarti ini ya, Pak ya, pelaksanaannya mungkin akan bersamaan dengan ekspedisi Patriot juga ya, Pak Monak ya. Kalau dari segi waktunya, kalau waktunya mungkin bisa bersamaan, Bu. Karena kan kita targetkan tenggat waktunya itu selama 3 bulan. Jadi kalau sebenarnya kita targetkan itu start kita mulai projectnya ini mulai dari bulan 8 dan sampai bulan 10 selesainya, Bu. Oke, artinya sama-sama tahun ini ya, Pak Monak ya. Betul, betul, Bu. Kegiatannya. Oke, mungkin ini ya Pak Monak untuk kalau lokasinya Pak, mohon izin, lokasinya itu mungkin di lokasi-lokasi yang beririsan dengan ekspedisi Patriot atau ada lokasi lain Pak yang ini. Izin Bu Rama, kalau berkaitan lokasi kan sebenarnya kan outputnya ini nanti kan berupa seperti macam kriteria, Bu. Kriteria yang akan yang menjadi acuan sebagai dasar pemerintah daerah atau sebagai kita di pusat untuk memberikan bantuan. Jadi kan seperti yang kita sampaikan tadi di paparan tadi, kita belum ada nih sebenarnya dasar apa namanya membuat secara detail. Ah, terkait lokasi paling paling tidak nanti berhubungan dengan kegiatan uji petik yang akan kita lakukan, Bu. Jadi ketika Ya. kita sudah merumuskan, bahkan misalnya sudah memfinalisasi terhadap NSPK ini, kita akan melakukan uji petik. Jadi uji petik ini seperti bagaimana apa namanya ya, ini bisa dipakai apakah implementatif apa yang sudah kita susun. Bahkan uji petiknya malah kita buat di salah satu lokasi yang yang akan menjadi program atau indikatif program di tahun yang akan datang. Kalau terkait lokasi, Bu, Ama. Jadi Oke. tidak semua. Ya, jadi Pak Mona kalau dari paparan tadi kan logika berpikir saya gitu ya untuk identifikasi dasar pembuatan kriteria ini kan artinya kita harus ada beberapa sampel untuk identifikasi gitu ya sampel wilayah yang kita menangkap karakteristik dari para transmigran ini gitu. Nah, mungkin ini bisa bersamaan dengan tadi kita bisa memanfaatkan ekspedisi Patriot karena ekspedisi Patriot sudah bisa turun ke beberapa wilayah dan lain sebagainya. Mungkin itu. Nah, terkait waktu karena ini waktunya bersamaan, mudah-mudahan nanti bisa memanfaatkan momen tersebut, Pak Monak. Kemudian untuk apa namanya? Jadi setelah nanti kriteria keluar, nanti akan ada uji petik lagi begitu ya, Pak Monang untuk prototype untuk apa namanya? meng me- ini mengklaim bahwa kajian kriteria tersebut memang bisa digunakan gitu, tepat sasaran dan lain sebagainya. Mungkin itu. Tapi ini nanti akan saya bawa dulu ya Pak ya ke pimpinan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari pimpinan. Kita bisa create meeting lanjutan. Mungkin Pak Monang dan tim begitu. Baik, Bu Rama, ada tanggapan dari Mas Fikri? Dipersilakan, Mas Fikri. Halo,
Ya, ya. Terima kasih. Izin Bu Nuning, mungkin saya sedikit duluan ya Bu ya. Iya, mangga. Eh, Baik, mungkin tadi ada hal menarik dari Bu Rahma terkait dengan timeline pelaksanaan. Sebenarnya memang tingkat kesulitan kami di Kementerian Transmigrasi itu, Bu, semua berjalannya paralel bersamaan karena memang anggaran kami bersamaan turunnya kemarin. Betul seperti yang disampaikan bahwa eh, sebenarnya hasil ini bisa bisa jadi salah satu diinput dari salah satu hasil yang dihasilkan oleh Patriot Transmigrasi Patriot. Karena kan kalau tidak salah Transmigrasi Patriot itu belanja masalah Bu ya, terkait dengan komoditas, terkait dengan pengembangan komoditas dan sebagainya. Nah, cuman mengingatkan saja, mungkin Bang Monang mohon saya dikoreksi kalau salah, Mbak Dea juga. Mengingatkan saja kemarin kalau tidak salah kan NSPK kita ini ditunggu sebaiknya mungkin bisa selesai sebelum bangunan fisik yang akan kita bangun itu selesai juga. Jadi mungkin paralel ini pun berjalan paralel. Di tempat kami ada pembangunan fisik juga, Bu Rahma, di mana sebenarnya pembangunan fisik itu juga sebenarnya harusnya mengacunya ke NSPK yang akan kita susun ini. Jadi kalau bisa sebenarnya, hmm, apakah timeline dengan ekspedisi Patriotnya nanti cocok atau enggak aja sih? Kayaknya kalau menurut saya pribadi sih kayaknya tidak cocok ya, karena kan ekspedisi Patriot kalau tidak salah dikasih waktu sampai akhir tahun. Nah, mungkin NSPK kita diharapkan selesainya itu sebelum September. Kalau lebih baik sebelum September mungkin ya teman-teman ya. Lebih baik Oktober sebelum tadi Mas September. di EKAK-nya Oh ya, awal Oktober. secara ideal mungkin di Oktober, tapi lebih cepat lebih baik kalau menurut Inspektorat. Jadi kalau misalnya di Oktober selesai, diharapkan selesai, terus ekspedisi Patriot di November atau Desember mungkin masih berjalan, berarti kurang pas untuk menggunakan Transmigrasi Patriot secara timeline. Oke. Mungkin saya dikoreksi ya kalau Ya. salah Bang Monang, Mbak Dea. Baik, mohon izin Mas Pak Monang, Mas Ya, Fikri, Bu. mungkin saya sedikit bisa menjelaskan. Iya. Jadi Baik, gini Mbak Bu. Rahma, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur, Pak Handian, dan juga dengan Ibu Wadek FEM. Jadi intinya memang nanti ini akan ada tim tersendiri ya, karena ekspedisi Patriot memang kita akan dia hitung 4 bulan ya sampai Desember, sedangkan untuk kegiatan ini kalau yang KAK yang tadi saya baca sampai awal Oktober, sehingga timnya akan berbeda dan mengingat tim di ekspedisi Patriot itu namanya sudah tidak boleh dipakai di kegiatan lain ya demi keamanan dan ketertiban gitu. Maka tadi sudah sepakat dengan Pak Handian akan membuat apa namanya timnya akan berbeda gitu loh Mbak Rahma, dan kalaupun karena timnya berbeda ya bisa saja lokasinya di lokasi ekspedisi Patriot atau yang lain itu nggak masalah. Intinya nanti sepakat di Jumat yang lalu waktu kita rapat dengan FEM akan dibuat klaster mungkin ya, klaster untuk komoditas-komoditasnya sehingga nanti akan dibobot gitu ya. Bobotnya adalah misalnya yang dia sudah berkembang, yang dia sudah maju atau apa, kebutuhannya seperti apa. Apakah kebutuhan tentang pasar, apakah tentang kelembagaan dan sebagainya itu sehingga nanti kriteria calon penerima dan jenis bantuannya itu sudah bisa di breakdown ya. Sudah dari situ yang kemarin kita sudah sampai segitu ya Mas Fikri ya dan Pak Monang ya. Kemarin kita udah bahas seperti itu dan eh, teman-teman di FEM juga sebetulnya sudah buat tim. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti Pak Handian sudah sepakat kalau menggunakan DPMA sebagai host ya, nggak masalah. Nanti timnya kan kita bisa ngambil dari fakultas yang lain juga Mbak Rahma, karena kan kita ini PKS-nya kan levelnya institusi ya, ditandatangani Pak WR, sehingga nggak menyalahi aturan juga kalau dalam timnya itu terdiri dari beberapa fakultas gitu. Mungkin karena nanti butuh orang ekonomi, nanti juga butuh orang yang teknis gitu, sehingga nggak masalah ini apa namanya mau dibawa ke Patriot kayak mau di luar Patriot kayak sebetulnya ini fleksibel karena tentunya masing-masing lokasi memiliki karakteristik gitu ya dan tim ini juga bisa berkoordinasi atau mendapatkan info dari teman-teman Patriot sehingga nanti secara komprehensif bisa lebih matang gitulah. Mungkin seperti itu ya. Baik, Bu Nuning. Ada tanggapan dari Bu Dea? Tambahan, Bu?
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Suara saya kedengeran nggak nih? Nggak pakai mikrofon soalnya. Oke. Kalau dari saya sih mungkin kita akan mengkombinasi dua kegiatan kita ini ya Bang Monang. NSPK dengan Ekspedisi Patriot, kan Ekspedisi Patriot kan jelas sampai akhir tahun. Mungkin bisa nanti kalau memang perlu sampling, berarti sampling di pada saat Ekspedisi Patriot itu turun, mungkin tim NSPK ini yang dari IPB mungkin bisa ikut turun untuk melihat sampling aja. Kita mungkin hanya ngambil sekitar 2 atau 3 lokasi aja kali ya Bang Monang ya, dengan karakteristik yang relatively berbeda. Misalnya kita ambil region barat, region tengah, region timur mungkin untuk seperti itu. Intinya sih NSPK sesuai dengan namanya, norma, standar, prosedur, kriteria. Itu kami lebih membutuhkan masukan untuk pembuatan pedoman yang sebelumnya belum ada, karena kan kami adalah Ditjen baru, Direktorat baru. Jadi diharapkan NSPK ini nanti akan bisa dipakai sebagai pedoman umum atau panduan lah bagi kami untuk memberikan bantuan dari kami, ada berupa biasanya bantuan fisik, kemudian pendampingan operasional untuk pengembangan produk unggulan transmigrasi ya, kepada penerima yang kriterianya itu sudah disebutkan di dalam NSPK yang akan disusun ini. Jadi memang lebih mengacu pada pointer-pointer lah. Kira-kira penerima yang sesuai untuk bantuan kami itu apa saja, siapa saja, yang seperti apa. Yang harapannya sih ya NSPK ini bisa dipakai seterusnya sampai ada perubahan mayor, perubahan mendasar yang lebih besar gitu. Artinya eh, apa namanya, NSPK ini tidak berubah setiap tahun, karena diharapkan kan kami membuat NSPK ini tidak mencantumkan lokasi maupun biayanya, tapi hanya standar kriteria penerima bantuan kami saja. Paling itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Dea, makasih. Jadi pada intinya, output yang akan kami hasilkan ini menghasilkan semacam ketentuan atau kriteria, karena yang disampaikan Bu Dea tadi, karena memang direktorat kita eh, bahkan dalam tahun ini juga kita ada melakukan berikan bantuan. Bantuannya dalam bentuk apa? Bantuannya dalam bentuk fisik khususnya. Bantuan fisiknya apa? Bantuan fisiknya berkaitan dengan kegiatan off-farm atau pasca panen. Nah, disebut dengan sarana produksi. Bicara sarana produksi, sudah diakomodir memang di Permendes yang ada existing, tetapi belum secara utuh, bahkan operasional untuk pembahasannya. Nah, kita pengen buat satu ketentuan atau buat kriteria apa aja sih yang harus kita rumuskan, bagaimana, siapa penerimanya, penerimanya dalam hal ini adalah lembaganya mau seperti apa, kemudian aspek-aspek apa yang perlu kita pertimbangkan, yang akan kita nilai dengan metode yang mungkin kita, apakah metode dengan scoring, apakah dengan metode lainnya, sehingga nanti menghasilkan suatu rekomendasi, bisa rekomendasinya layak, tidak layak, atau misalnya belum, ataupun pakai alternatif lain, misal termasuk prioritas tinggi, sedang, dan segala macam, dan seterusnya. Dan nanti dari hasil scoring itu juga kelihatan mana hal-hal yang harus diintervensi, sehingga dia layak untuk menerima bantuan, atau memang jadi prioritas dalam untuk menerima bantuan sarana prasarana produksinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekaligus mungkin kalau memang ada hal yang dianggap kurang dalam pertemuan Zoom ini, kami juga sebenarnya mengagendakan ada visit langsung ke IPB-nya. Karena tadi juga sudah disonding sama Bu Nuning, eh, ngasih apa ya, soundingnya itu nanti yang jadi tanda kutip hostnya itu ada di DPMA, maka kami akan sowan ke PMA. Atau gimana Bu Nuning? Seperti apa Bu Nuning? Kalau bisa mungkin kami yang langsung datang ke IPB dalam waktu minggu ini, karena memang targetnya di kami itu kalau bisa untuk disegerakan untuk penandatangan kontraknya itu sampai, kalau segera mungkin awal di bulan Agustus. Karena kalau molor itu pasti akan nyampe ke kegiatan lainnya Berdampak juga, Bu. ya. Monggo aja sih Pak Monang, jadi mau ke DPMA boleh, mau ke rektorat boleh ya, nggak masalah. Kan nanti kita bisa
mengundang Direktorat DPMA, ya, bisa juga mengundang FEM untuk jadi sekalian ketemu dengan calon timnya gitu ya. Jadi karena tadi kami menghargai bahwa transmigrasi disarankan oleh Pak Direktur untuk ke DPMA, ya buat kami nggak masalah. Itu kan IPB juga gitu ya. Maksudnya sama-sama IPB, kami di Direktorat Kerjasama hanya mengatur alurnya saja gitu untuk keamanan bersama. Jadi kami memang memberikan saran kalaupun mau di DPMA maupun di FEM itu harus menggunakan orang yang berbeda dengan yang ikut di Patriot gitu agar ya itu tadi karena di Patriot itu kan sudah jelas ada orang bulan, nggak mungkin di bulan yang sama orang dipakai di beberapa tempat gitu. Jadi saya pikir itu masalah internal saja, kolaborasi itu sudah biasa Pak antar departemen, antar lembaga atau fakultas kita saling bekerja sama dan itulah untungnya ketika PKS ditarik level institusi gitu. Jadi bisa dipakai oleh kolaborasi beberapa unit gitu Pak, unit pelaksana. Nanti Mbak Rahma kita bisa ini aja Mbak Rahma janjian pahandian bisanya kapan gitu ya? Apakah nanti akan di direktorat gitu? Ada Pak Helmi mungkin sebagai direktur kerjasama gitu ya. Ada yang kira-kira akan terlibat kita bisa undang bareng-bareng aja. Mungkin Baik seperti Bu, itu. baik Bu Nuning kalau boleh Bu Nuning atau Bu Rama menyampaikan aja jadwalnya dalam minggu ini yang kapan free-nya, biar kami akan menyesuaikan dalam minggu ini ke IPB-nya, Bu. Baik, nanti kami coba diskusikan dengan Pak Direktur juga ya, Direktur Kerjasama DPMA juga. Gak apa-apa Mbak Rahma nanti bisa ke Pak Handian, saya juga bisa nelfon Pak Handian, tadi Pak Handian juga nelfon saya untuk mengakurkan jadwal nih ya, karena memang sudah mulai sibuk. Kita yang Patriot sendiri mulai hari ini sampai tanggal 2 itu sudah kita pembekalan nih untuk para calon yang akan kita tanam di sana ya. Kita lagi pembekalan ya Mbak Rahma ya. Jadi Oke, Bu seperti itu. Nuning. Oke, jadi nggak masalah ya Mbak Rahma ya, mau direktorat, mau ke DPMA gitu, karena DPMA juga banyak Betul. ini lagi sibuk ya. Iya, betul. Bu Nuning, kami ngikut saja pada prinsipnya ya, Bu Nuning Ya, ya. ya nanti saya coba nanya ke Pak Helmi ya, enaknya dua Iya. direktorat sama wakil dekan ini mau dikumpulin di mana ya, biar teman-teman transmigrasi datang. Tapi mau melihat ini nggak, teman-teman transmigrasi mau melihat apa ya, misalnya kalau DPMA kan memang di sana kita bisa ngelihat beberapa produk ya. Nah, kalau di IPB paling produknya hasil-hasil UMKM gitu aja bedanya. Kalau di DPMA kan bisa lihat melon, bisa lihat ikan gitu. Nggak Monggo apa-apa aja. sih Bu Nuning, ini Mbak Dea Pak Monang seperti Mas Fikri kan pernah ke DPMA dulu ya. Mungkin sekarang gantian ke rektorat, nggak apa-apa juga ya Mas Fikri Oh, ya. monggo, monggo, monggo saja. Kita mah tamu pengennya di mana gitu kan. Kita tuan rumah Iya, ini siap saja gitu. iya betul. Baik Bu, yang pada intinya kami juga siap di mana aja Bu. Misalnya mau tergantung nanti waktu dari ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Kalau bisa Ya, Bu minggu ini dikabari ya Bu ke kita. iya Pak. Karena kalau sesuai dengan target kami, kalau misalnya minggu ini molor, kita juga bakal molor. Iya Pak. Oke Bu. Ada dari teman-teman lain dari Mas Fikri, Mbak Dea, atau yang lain Mbak Tina. Sementara ini cukup dulu, Bang. Tadi Cukup Siap, juga Bang. siap, siap. Eh, Makasih Bu Nuni. Sebenarnya Ya. poinnya sudah kami tangkap terkait penjajakan kita yang kedua ini. Harapannya. Iya dari Bu Dinar ada mau tanggapan ya Bu? Dipersilakan Bu Dinar. Ya, ini sebelum ditutup, mungkin izin Bu Nuning, Enggak. eh, mohon izin Ibu terkait dengan ini Bu, dengan teknis di PKS-nya Ibu, dengan adanya penambahan DPMA ini, izin di draft itu kan ada lampiran ya Bu, ada lampiran Mhm. yang eh, lampiran perjanjian kerjasama di mana
ada kolom, ada tabel yang mencantumkan nomor fakultas yang tadinya hanya nomor fakultas program studi. Namun dengan adanya permohonan kerjasama ini, kami menambahkan adanya fakultas garing direktorat Ibu. Jadi ada nomor Boleh. itu pengembangan masyarakat agromaritim. Itu mohon arahannya Ibu, apakah perlu kami cantumkan di sini atau tetap seperti semula saja? Mungkin itu. Sebetulnya mohon izin Bu Dinar, sebetulnya kalau di PKS itu bisa kita masukkan di pelaksana ya. Jadi kegiatan PKS ini bisa melibatkan beberapa fakultas, misalnya atau akan melibatkan fakultas A, direktorat B, C itu boleh saja dilampirkan boleh karena nanti kan kita ada IKU ya, eh, yang akan dinilai sama kementerian gitu ya. Jadi kayak indeks kinerja utama gitu. Ah, itu memang di situ diharuskan mencantumkan malah sampai prodi gitu ya. Jadi nanti bisa fakultas prodi A, B. Nanti kita bantu Bu. Draftnya silahkan dikirim dulu. Nanti kita coba bantu untuk memperbaiki atau melengkapi kalau Ibu berkenan gitu. Sudah dikirim belum Ibu? Tadi Ya, sudah saya nanti kirim, nanti ditunggu saya ya. sudah tadi cuman karena tadi saya nggak bisa buka laptop kan apa belum sempat teliti ya bacanya Siap, belum siap. ini nanti kami coba sisipkan ya nanti saya akan diskusi dengan baik FEM maupun Pahandian kira-kira nanti akan melibatkan siapa aja karena kan sebetulnya di PKS ini bisa long term ya Bu ya bisa kegiatannya bisa tidak hanya di tahun ini gitu jadi kita kira-kira melibatkan banyak hal gitu. Nanti saya coba masukkan ya Bu, yang kira-kira dilibatkan. Nanti saya baca dulu ininya. Siap. Oke. Berarti untuk prosesnya kami tunggu koreksi dari Ibu dulu, nggih? Iya, boleh, Ya, boleh. siap, siap, Ya, siap Ibu. Terima kasih. ya mudah-mudahan nanti kalau pas teman-teman dari Kementerian datang, ya sebelumnya kita sudah selesai. Itu sih biasanya sebentar lah. Insya Allah besok kalau saya nanti paling ngobrol dengan masing-masing direktur untuk mau masukin siapa aja nih yang nanti kira-kira akan terlibat biar bisa diproses di Kementeriannya. Mungkin begitu, Bu. Siap. Nggih, matur nuwun Ibu. Ya, sami-sami. Terima kasih Bu Dinar. Terima kasih Bu Nini. Sepertinya apa yang kita bahas untuk hari ini, sepertinya secara output sudah tercapai ya Bu. Sehingga nanti kita lanjut pada saat nanti kita datang ke IPB, kita tunggu jadwalnya dari Bu Nuning untuk menyampaikan ke kita minggu ini ya Bu. Dan minggu ini. Gimana Bu, masih di mute Bu? Minggu ini kan Selasa Rabu. Besok Hmm. itu direktur kami ke Jakarta. Tapi kalau Pahandian ada sih, Mbak Rahma hari Rabu Pahandian ada nggak ya? Nanti coba saya cek Oke, jadwalnya dulu nanti ya, kita Bu. cek Siap, jadwalnya ya, Hmm. siap Ibu. Mbak Monang, karena kita Siap, kalau bisa sih sekalian ketemu Pak Handian, ketemu Bu Luki gitu siap, ya. siap Bu. Kalau kebetulan memang Pak Ya, Helmi Bu. 2 hari ini sudah terjadwal ke Jakarta. Nanti saya juga lapor ke Pak Helmi apakah cukup wakilkan saya atau beliaunya ingin juga hadir gitu kan. Nanti bisa mungkin Kamis tadi, Kamis ya mungkin Rabu, Kamis lah mungkin ya sementara nanti kita coba cari waktu yang pas gitu. Baik Bu, kita tunggu nanti informasinya. Sepertinya untuk pertemuan kali kita ini secara daring sudah cukup. Jikalau ada yang mau ditanya, ada lagi yang mau ditanya. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Kita dokumentasi sebentar untuk yang penjajakan kedua ini. Boleh di open kamera kalau misalnya ada yang masih tutup kameranya untuk dokumentasi. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan Ya, hadir. ya Oke, sampai bertemu di baik, IPB untuk baik. minggu Terima ini. kasih Pak Monang, Bu Dea, Mbak Ya, Dea. Bu Dinar. Assalamualaikum, izin live. Mbak baik Ibu, Rahma, Waalaikumsalam yuk. Bu. Izin saya end meeting ya, Zoom-nya. Ya.